Selamat pagi, sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus yang berolah syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan baca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayat 47 dengan judul perikop Jemaat Mula-Mula. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di batu. Pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka, kepastikanlah mereka rasul-rasul itu mengadakan banyak dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang diberkati. Pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang jemaat mula-mula. Jemaat yang ditangkap pada waktu pencurahan Roh Kudus. Jemaat yang ditangkap setelah mendengarkan khotbah dari Rasul Petrus. Jemaat yang bertambah 3.000 jiwa setelah memberi diri dibaptis. Saudara, kata kunci yang saya sampaikan kemarin bahwa pemberian diri itu adalah kata kunci di dalam mengikuti Tuhan. Tidak ada orang mengikuti Tuhan dengan paksaan. Karena kalau dia dipaksa berarti dia tidak hidup oleh iman. Karena iman bertumbuh dengan kerelaan hati untuk memberikan dirinya kepada Tuhan. Pemberian diri itu membuat kita akan bertumbuh dan secara masif hidup kita akan mengalami perubahan yang radikal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, tanpa pemberian diri tidak akan ada pertumbuhan iman yang radikal. Tetapi dengan pertumbuhan diri, maka seluruh keberadaan hidup kita perintahkan saya mau melakukan kehendak Tuhan. Karena orang yang tidak memberi diri, maka hidupnya tidak menjadi suatu persembahan. Padahal di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan dengan dipaksa, imannya dipaksa, tidak akan mungkin mempersembahkan dirinya. Karena persembahan dirinya itu adalah pemberian diri. Adalah hati yang memberi dari hatinya pemberian diri, memberikan dirinya. Orang juga yang dibaptis hanya karena dipaksa. Hanya karena dengar kata firman lalu kemudian dipaksa-paksa, merasa terpaksa. Saudara, dia tidak akan pernah memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Orang yang memberikan persembahan yang hidup, dia memberi diri. Orang janda memberikan 2 peser duit dan berkata, janda ini telah memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari segala sesuatu apa yang dia miliki. Itulah pemberian diri. Saudara, kata kunci untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, orang itu harus memberi diri, baptis. Nah, saudaraku yang diberkati, penting kata baptisan ini. Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa baptisan itu menenggelamkan seluruh tubuh berdosa. Dalam arti itu adalah komitmen kita. Deklarasi kita di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan iblis. Supaya iblis tahu, ini orang sudah memberi diri pada Tuhan. Saudara, kita belajar dari jemaat mula-mula bahwa untuk segala sesuatu di dalam pertumbuhan dan pertumbuhan iman yang radikal, pertumbuhan iman yang sehat, kata kuncinya adalah berilah dirimu. Baik bertobat, baik dibaptis, berilah dirimu untuk dipenuhi Roh Kudus, semuanya pemberian diri. Karena mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ini aku Tuhan, tutuplah aku, pakailah aku, ini aku Tuhan, kuduskanlah aku. Kita tidak bisa dikuduskan dalam Kristus Yesus kalau kita tidak memberi hati kita, diri kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Saudara, kita belajar dari jemaat yang mulai yang pertama kita renungkan di sini adalah pemberian diri. Yang kedua, ketekunan.
Ketekunan itu berbicara tentang konsistensi. Sekarang kalau kita mau baca firman Tuhan, hari ini baca, besok tidak, lusa baca, hari berikutnya tidak. Itu tidak konsisten, saudara. Ketika kita mau menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh, harus ada konsistensi. Bertekun, ya saudara. Bertekun. Bertekun dalam hal apa? Dalam hal pengajaran, firman. Bertekun di dalam hal mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bertekun di dalam hal mengikuti Yesus. Bertekun dalam mengikuti pengajaran Kristus. Bertekun untuk hidup diubahkan dalam Kristus akan terjadi kalau ada ketekunan konsistensi. Yang ketiga, saudara, hidup dalam persekutuan. Di dalam persekutuan kita menjadi satu dengan jemaat yang lain. Kita menjadi satu dengan Roh Kudus. Kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Apa yang kita lakukan di dalam persekutuan? Bukan bergosip untuk menyebarkan hoaks, bukan menjatuhkan satu dengan yang lain di dalam gosip-gosip, tapi memecahkan roti dan berdoa. Ya, yang pertama memberi diri, yang kedua bertekun, yang ketiga bersekutu. Amin. Yang keempat berdoa. Berkumpul untuk memecahkan roti, itu ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang keempat berdoa. Saudara, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ya, mereka menjadi takjub dengan tanda-tanda yang ada. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Amin. Yang pertama memberi diri, yang kedua bertekun dalam pengajaran, yang ketiga bersekutu di dalam persatuan jemaat Tuhan, saudara, komunitas, amin, bersekutu itu berkomunitas. Yang keempat berdoa. Yang kelima, saudaraku, yaitu hidup di dalam kehidupan yang unity dan saling memberkati satu dengan yang lain. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saudaraku yang diberkati, berbicara tentang komunitas itu berbicara dengan saling memberi satu dengan yang lain. Di dalam komunitas, kalau kita mau bertumbuh, saudara, orang yang berkelebihan akan mencukupkan orang yang berkekurangan, supaya di dalam kitab Korintus katakan, supaya terjadi keseimbangan. Yang tinggi tidak akan merendahkan yang rendah tidak akan merasa ditindas oleh yang lebih tinggi derajatnya, tetapi semua orang sehati sepikir. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang merasa rendah diri. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang merasa kekurangan. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Galatia 6, bertolong-tolonglah kamu untuk menanggung bebanmu di dalam Kristus. Terutama sesama saudara seiman, kita harus bertolong-tolongan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang berikutnya di dalam ayat 46, bertekun dengan saat yang mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang terakhir sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, yang keenam adalah memuji Tuhan, puji-pujian penyembahan. Yang terakhir penginjilan, saudara. Menambah jumlah mereka dengan penginjilan. Saya ulangi, saudara. Yang pertama, pemberian diri, saudara. Yang kedua, ketekunan di dalam pengajaran. Yang ketiga, persekutuan. Di dalam tubuh Kristus ada komunitas. Yang keempat, saudara, berdoa. Amin. Yang kelima, saudara, saling memberkati, saling memberi satu dengan yang lain. Amin. Yang keenam, memuji-muji Allah. Yang ketujuh, ada penginjilan. Demikianlah firman Tuhan tentang jemaat yang mula-mula, saudara. Saya mau katakan bahwa ketika kita memberi diri untuk dibaptis, jangan pernah ada gap celah kehidupan. Sudah dibaptis, sibuk lagi, kemudian ada godaan untuk kembali kepada manusia lama. Ada godaan untuk kembali kepada habitat yang lama. Terikat dengan keadaan, terikat dengan kehidupan, terikat dengan hiburan malam. Kalau sudah sungguh-sungguh bertobat, inilah yang menjadi dari gereja Tuhan. Bagaimana cara hidup sesudah pemberian diri. Bertekun dalam pengajaran, mendengarkan firman. Bersekutu sambil memecahkan roti. Berdoa, saudaraku, saling memberkati, hidup di dalam komunitas yang saling memberkati, memuji-muji Tuhan, dan melakukan ini. Dengan hidup kita, orang lain melihat kesaksian, dan mereka disukai semua orang. Hidup yang diubah, hidup yang membawa pertobatan, disukai semua orang. Karena melihat kualitas hidupnya berbeda,
Kualitas hidupnya memancarkan terang, kualitas hidupnya memancarkan Kristus, dan itu menarik banyak jiwa. Siapakah yang dapat menarik banyak jiwa? Domba akan melahirkan domba, yaitu jiwa-jiwa itu akan dilahirkan melalui kita. Demikian firman Tuhan tentang jemaat yang mula-mula. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Harapan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ketika kita sudah bertobat, lahir baru, kita harus langsung konsisten, bertekun di dalam pengajaran. Jangan beri kesempatan pada iblis, karena kalau sekali saudara beri kesempatan pada iblis, saudara bisa tergoda untuk kembali kepada manusia lama. Jemaat mula-mula, ketika mereka bertobat, mereka langsung memiliki gaya hidup yang benar. Gaya hidup jemaat mula-mula adalah gaya hidup beribadah, gaya hidup berkomunitas, gaya hidup untuk memuji, berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu, gaya hidup untuk disukai semua orang, dan kemudian lewat hidup mereka, mereka menjadi kesaksian Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka menjadi pemberita Injil yang sejati lewat hidup mereka yang mengalami perubahan. Penginjilan yang paling efektif adalah melihat bagaimana hidup kita berubah menjadi kesaksian, dan orang akan tertarik untuk mengenal siapa yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat. Tuhan kiranya memberkati. Roh Kudus akan turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita menjadi saksi? Kalau kita hidup benar berkenan kepada Tuhan, mulai di dalam ketekunan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mulai di dalam komunitas, bersekutu, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, memberitakan Injil, saling mendukung satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain, supaya terjadi keseimbangan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh, jemaat Tuhan yang konsisten, jemaat Tuhan yang memberi diri, jemaat Tuhan yang memberi diri akan menjadi radikal, sungguh-sungguh bertumbuh, tidak memberi kesempatan kepada iblis. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, dan orang yang memberi kesempatan kepada iblis akan jatuh. Tapi diberkatilah orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan berkatakan, aku mau bertumbuh. Aku mau radikal dengan Tuhan. Aku mau konsisten dengan pengajaran firman Tuhan. Hari ini hamba berdoa, biarlah engkau hidup, bertumbuh, konsisten, mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan. Maka hidupmu akan menjadi manis, disukai semua orang. Engkau adalah pemberita Injil yang efektif. Ketika engkau berubah, bertobat, dan menunjukkan gaya hidup yang meninggalkan manusia lama. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masuk hidup di kamu, dan apa saja yang kau perbuat di Tuhan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Amin. Dalam kekasih Tuhan, selamat beribadah, konsisten.